Baru-baru ini ada kabar yang menggemparkan tentang lokasi berlabuhnya Batrah Nuh yang ternyata berada di Papua. Lalu ada yang bilang Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Apa iya? Mari kita telusuri bersama beberapa fakta penemuan yang dipercaya sebagai peninggalan para nabi dan rasul berikut ini. Tentu sangat mengherankan saat mendengar kabar kalau Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Soalnya, selama ini Candi Borobudur kan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia, sebagai tempat suci umat Buddha. Tapi ternyata ada teori yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Salah satu tokoh yang mendukung teori itu adalah Kiai Haji Fahmi Basia, seorang matematikawan dan pendakwah Islam. Hal ini dikaitkan dengan tamatsil atau patung atau relief yang dipercaya dibangun oleh jin karena dianggap mustahil dibuat dan dipahat oleh manusia pada abad ke-8. Berbagai tamatsil itu dipercaya sebagai ilustrasi berbagai momen yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Misalnya relief ini dipercaya merupakan penggambaran mujizat Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan burung seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-22. Lalu ada tamatsil yang menggambarkan Ratu Balkis sedang mengangkat kainnya ketika memasuki kerajaan Sulaiman dan akhirnya takluk kepada sang nabi. Sedangkan Candi Ratu Boko yang terkenal sebagai sebuah istana yang dipindahkan oleh seorang yang mempunyai ilmu yang kuat juga diperkirakan merupakan istana sang Ratu Balkis. Kabar itu diperkuat oleh penemuan lempengan emas berisi kalimat lafaz Bismillah yang diduga sebagai surat ancaman sekaligus ajakan untuk menyembah Allah di kolam Candi Ratu Boko ini. Selain itu, dalam Al-Quran surah Saba ayat 13-14 disebutkan bahwa selama masa pemerintahannya Nabi Sulaiman sebagai raja, ada banyak bangunan yang didirikan dengan bantuan para jin. Salah satunya adalah jin membangun bangunan yang tinggi yang diperkirakan adalah Candi Prambanan dan banyak patung yang digambarkan seperti yang kita lihat di Candi Borobudur saat ini. Serta masih ada beberapa bukti lain yang hingga saat ini masih memicu pro dan kontra. Beralih ke Bahtera Nabi Nuh yang dibangun untuk menyelamatkan dirinya serta kaumnya yang beriman bersama kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia agar selamat dari air bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di mana tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun dalam Genesis atau Kejadian 8 ayat 4 di Alkitab disebutkan bahwa dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kata Ararat yang disebutkan dalam ayat ini memiliki kemiripan dengan kata Irarutu yang merujuk pada sebuah tempat di provinsi Papua Barat, tepatnya di Gunung Irarutu yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana yang dianggap sebagai tempat paling suci oleh penduduk asli. Dalam disertasi Dr. Jason Alexander Johan Jackson yang berjudul A Grammar of Irarutu, A Language of West Papua, Indonesia, ia menemukan bahwa filosofi makna kata Irarutu ternyata memiliki kemiripan dengan kata erat atau Ararat dalam Alkitab Kejadian 8 ayat 4, yang dalam bahasa Ibrani bermakna The Cursed Reserve. Irarutu tersusun dari dua kata. Pertama, Irarutu yang berarti bahasa atau language, dan kedua, tu atau true yang berarti baik. Sehingga, secara keseluruhan bermakna sebagai true language atau ucapan atau bahasa yang baik. Kepala suku Irarutu juga pernah mengatakan bahwa menurut kisah turun-temurun, konon kabarnya semua manusia di Papua berasal dari nenek moyang mereka yang tinggal di puncak Gunung Nabi. Dan di sana memang ada hikayat yang menceritakan tentang suatu waktu ketika seluruh dunia tenggelam oleh banjir. Dan hanya orang-orang terpilih yang terdampar di Gunung Nabi, yang kemudian dipercaya sebagai kaum Nabi Nuh. Ya, wallahualam ya. Selanjutnya ada kabar dari tim arkeolog Israel yang yakin telah menemukan reruntuhan istana milik Raja Daud dalam Alkitab, meski akademisi Israel lainnya banyak yang meragukannya. Tim arkeolog ini menemukan situs kota benteng kuno yang menghadap ke lembah Elah dan berasal dari paruh pertama abad ke-10 sebelum Masehi, yang diberi nama Khirbet Qeiyafa pada 2013
di dekat kota Beit Shemesh, Israel yang berjarak 30 km dari Yerusalem. Profesor Joseph Garfinkel dari Hebrew University, salah satu dari tim arkeolog ini mengatakan bahwa Khirbet Qeiyafa ini adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat Daud mengalahkan Goliat, seperti yang dikisahkan dalam Alkitab. Hingga saat ini situs seluas 3.500 km persegi ini telah ditemukan 2 gerbang, dinding kubu pertahanan, permukiman, ruang pemujaan, kandang, dan kompleks bangunan administrasi di bagian atas. Selain itu, lapisan dari periode Persia akhir Helenistik awal juga mulai terungkap. Berdasarkan koin yang ditemukan pada 2010 hingga 2011, lapisan ini dipercaya berasal dari tahun 350 hingga 270 sebelum Masehi. Dan ternyata, ini bukanlah penggalian pertama yang mengklaim telah menemukan istana Raja Daud. Pada tahun 2005, arkeolog Israel Elliot Mazar mengatakan, dia menemukan sisa-sisa istana Nabi Daud di Yerusalem yang berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi saat Raja Daud akan memerintah. Berikutnya ada beberapa benda peninggalan Nabi Muhammad yang hingga saat ini masih bisa dilihat oleh jutaan pasang mata dari seluruh dunia. Mulai dari turban berwarna hijau yang ia berikan kepada sahabatnya Mu'adz. Dalam surat Al-Kahfi ayat 31 dijelaskan bahwa warna hijau adalah pakaian penghuni surga, sehingga Nabi Muhammad SAW paling menyukai turban yang satu ini. Lalu, ada tapak kakinya yang saat ini dipamerkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hendak meresmikan sesuatu memang banyak meminta untuk Nabi untuk menapakkan kakinya dan terus menjaganya agar semakin banyak yang merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada dekat dengan umat manusia yang mempercayainya. Serta ada tongkat, jubah, janggut, rambut, hingga sandal dari Nabi Muhammad SAW.